Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Persoalan-persoalan politik yang kemudian identik dengan berbagai kekerasan di dalam Islam ini kemudian berubah seiring dengan masa pemerintahan Bani Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid kemudian berusaha mengubah stigma Islam dari berbagai pertengkaran-pertengkaran dan konflik politik di dalam dunia politik Islam di Timur Tengah, kemudian berusaha diredam dengan berbagai gerakan-gerakan ilmu pengetahuan. Di masa inilah Islam mengalami kejayaan politik yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh keluarga Ibnu Saud berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini, fikih-fikih yang dikeluarkan itu sebenarnya dipesan untuk kekuatan politik keluarga Ibnu Saud, sama dengan Soeharto ketika Soeharto berkuasa di sini. Ketika ada perlawanan dari masyarakat, Soeharto membuat undang-undang subversif, otsus, kopkamtip dan sebagainya. Sama, karena ingin menghantam kekuatan-kekuatan politik yang menjadi ancaman bagi kekuatan Pak Harto ketika itu. Kan semuanya sama sebenarnya. Cuma Pak Harto bedanya adalah membuat aturan-aturan atas nama negara, tapi Muhammad bin Abdul Wahab demi kekuatan politiknya Ibnu Saud membuat aturan-aturan atas nama agama. Ini bedanya. Nah, kemudian ajaran-ajaran ini diekspor paksa ke kita hari ini, yang suasananya berbeda, kulturnya berbeda, sistem politiknya berbeda, klimatologinya berbeda, geografinya berbeda, demografinya berbeda. Lalu kemudian terjadilah benturan-benturan di tengah masyarakat hari ini. Orang yang berbeda dengan mereka dihakimi, dikafirkan, dan dianggap sebagai orang jahiliyah, yang suatu saat kelak kalau mereka menolak untuk sama dengan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang halalnya untuk ditumpahkan. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib, tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah, sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan, melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman al-Zawahiri, melahirkan Osama bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asyir, melahirkan Oman Abdurrahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini, melahirkan Muhammad Saif, ketuanya Boko Haram. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik, untuk kemudian kita bertarung saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian khawarij modern lahir menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini, kalau bukan memilih ini maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Yang tidak boleh apa? Politisasi agama, politik identitas, politik agama boleh. Yang tidak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Harus masuk ke dalam firqah-firqah politik supaya apa? Supaya suara kita ini terwakili, supaya ajaran-ajaran ulama kita itu tidak keluar, betul-betul ruang politik kita tidak keluar dari berbagai arahan para ulama-ulama terdahulu, dan ruang-ruang politik kita tidak keluar dari maqasidus syariah. Kalau tidak memilih capres ini, maka dia bukan dari golongan orang Islam. Lagi musim ini, nggak boleh seperti itu. Ini namanya memecah belah umat. Yang paling bahaya hari ini adalah gerakan-gerakan ikhwan muslimin
yang sebenarnya memulai epicentrum gerakan politiknya di Mesir, lalu kemudian hari ini berada di Indonesia. Ini yang paling bahaya, karena ubudiahnya sama dengan kita. Yang namanya seorang ulama Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin ini sama seperti kita, tidak mengharamkan ziarah kubur. Mereka juga maulidan, sama. Di sini ada ustadz juga yang seperti itu, menghalalkan kekerasan-kekerasan demi ambisi politik. Antara Wahabi dan Ikhwanul Muslimin ini tujuan politiknya sama, politik pan-islamisme, politik teokratis sama, ingin menumbangkan Pancasila juga dengan berbagai metodologi takiyahnya. Takiyah itu bukan hanya orang Syiah yang bisa bertakiyah. Hari ini semua orang bisa bertakiyah. Kelompok-kelompok Wahabi juga bertakiyah, kelompok Ikhwanul Muslimin bertakiyah, kelompok-kelompok sebagian oknum habaib juga bertakiyah. Ada di kita hari ini 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKS. Maaf. Demokrat itu sudah telanjur menyatakan dirinya sebagai kelompok oposisi yang sangat anti dengan Jokowi. Begitupun dengan PKS yang rasa-rasanya memang iman politiknya nggak mungkin bergabung dengan pemerintah. Jadi ini adalah koalisi politik. Ngerikan. Ya. Koalisi politik yang memang sejak awal sangat terpaksa. Jadi dibangun secara terpaksa sebenarnya. Padahal godaannya untuk bergabung ke poros yang lain cukup terbuka. Tapi sejauh ini kan iman politik ketiga partai ini agak sedikit untuk digoyang. Problemnya karena ini semacam kawin paksa dalam tanda kutip, nggak ada opsi yang lain, maka kesepakatan politik yang dibuat terlampau ideal itu seringkali nggak nyentuh tanah. Kenapa nggak nyentuh tanah? Idealnya memang Anies misalnya mencari cawapres yang overall mampu memenuhi semua kriteria yang sudah dibangun. Padahal kalau kita hitung rata-rata dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem ya, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Kita dengar sejak lama Hovifah dikaitkan potensial untuk mendamping Anies, tapi Hovifah nggak nyaman sekali gestur tubuhnya. Mungkin alasannya saat ini sebagai gubernur, dulu waktu jadi gubernur posisinya sebagai mensos yang mungkin dalam banyak hal ada kontribusi Jokowi di situ. Ada dulu namanya Andika Perkasa, kalaupun toh mau tentara, jangan mayor, Panglima TNI sekalian. Kan begitu ceritanya. Bintang 4 sekalian. Bintang 4. Tapi Andika Perkasa sedikit pun tidak pernah memberikan statement apapun. Bahkan gestur politiknya nggak terlampau tertarik untuk terjun ke politik. Mahfud MD katanya dilamar, nggak mau, takut merusak koalisi. Sandiaga Uno juga disorongkan, nggak mau juga, karena kata Sandi mazhab politiknya sudah beda dengan Anies. Jadi satu-satunya sebenarnya secara realistis supaya yang ideal dari poros perubahan ini kakinya nyentuh ke tanah adalah AHY. Satu, tanpa AHY, karena AHY adalah ketua umum Demokrat, tentu poros ini nggak bisa maju. Jadi kadang Nasdem sama Anies ini agak kurang sadar Bang, bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu harus menggenapi ambang batas presiden 20%. Ini kan kutukan politik yang nggak gampang. Kalau AHY cabut, kalau Demokrat cabut, Anies wassalam. Bukan selesai, wassalam. Agak sedikit sadis Bang kalau wassalam ini. Lebih tinggi ya? Betul. Yang kedua, dari preferensi politik dari beberapa survei, AHY masuk 3 besar. Cawapres yang cukup favorit dan memiliki elektabilitas di atas rata-rata. Di antara sekian nama yang begitu banyak disorongkan oleh Nasdem, AHY di atas Hovifah, di atas siapa lagi? Andika Perkasa. Bahkan Sandiaga juga. Bahkan Sandiaga Uno. Itu variabel penting yang bisa memenuhi kriteria cawapres Anies, mampu mendongkrak elektabilitas dan memenangkan pertarungan politik. Yang ketiga apa? AHY ini adalah replika politik kaum oposisi, kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap Jokowi. Jadi kalau AHY disandingkan dengan Anies, ini semakin klop wajah oposisi ada sebagai yang bagus tadi ini. Ada replika politik ya? Replika politik. Kaum oposan ya? Replika politik dari oposan yang selama ini sangat anti dengan Jokowi. Jadi kalau Anies dengan AHY, saya selalu mengatakan ini adalah paket komplit kelompok yang selama ini sangat anti dan sangat menginginkan perubahan di negara ini. Kalau begitu ceritanya, saya maju pada pertanyaan yang agak dalam nih Adi. Dalam situasi ini menurutmu yang tidak menginginkan AHY siapa sebenarnya? Apakah Anies atau Nasdem? Gus Coy. Gus Coy. Waduh berat ini. Gus Coy. Gitu ya. Kan Anies tidak pernah ngomong apapun. Anies ini nggak ngomong apapun. Anies ini hanya mengorkestrasi seluruh persyaratan untuk menjadi cawapres dirinya. Yang banyak bicara ke publik adalah Gus Coy dan kawan-kawannya. Soal Hovifah, soal Andika Perkasa, soal yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya memahami Bang, kenapa Hovifah belakangan seringkali dimunculkan sebagai sosok yang selalu dilirik untuk mendamping Anies. Sepertinya Gus Coy, Nasdem ini paham betul letak kekurangan dan kelemahan Anies Baswedan. Satu,
di Jawa Timur itu lemah. Yang kedua agak susah masuk di kalangan Nahdliyin. Saya selalu mengatakan di mana ada PKS di situ maka haram hukumnya bagi Nahdliyin untuk menjadi bagian politik. Ini yang menjadi barrier politik sebenarnya. Bagaimana Anies agak susah untuk masuk dan kuat di Jawa Timur dan di kalangan Nahdliyin. Kan kita tahu NU dan PKS ini kan bagaikan minyak dan air yang tidak akan bisa bersatu. Sulit. Ini yang saya kira ada kesulitan yang kemudian akan terjadi pada fraksisnya sekalipun ada idealisme yang dibangun ya. Tapi pada level praktik saya agak susah sebenarnya untuk menjadikan Hovifah sebagai wakilnya Anies Baswedan dalam konteks ini. Rasa-rasanya Hovifah mau jadi wakil Anies kalau yang minta itu Jokowi. Itu feeling saya. Kalau yang lain kok rasa-rasanya bagi Hovifah jawabannya pasti akan tetap sami'na wa ta'na di Jawa Timur. Sampai di situ dulu Ya antara logik dan nggak logis. Jadi sebenarnya cukup rasional kalau kemudian Nasdem dan Anies itu mencoba untuk mengakumulasi kekuatan politik NU, bukan hanya terdistribusi ke Ganjar dan Prabowo Subianto. Iya, logik itu. Logik. Tapi nggak logiknya itu agak sedikit rumit membayangkan NU akan menjadi bagian dari Anies Baswedan kalau di situ ada PKS. Ini jarak politiknya bukan hanya soal air dan minyak. Ini soal minhum dan minna, kelompok mereka dan kita. We and the others. Kita tahu persis pertarungan di bawah yang suka membid'ahkan ibadah-ibadah NU selama ini kan adalah aktivis-aktivis PKS. Dan pada saat yang bersamaan yang disebut dengan kelompok-kelompok intoleran gitu ya, kelompok-kelompok yang dianggap Wahabi dan Kadrun adalah yang terafiliasi sebagai pendukung PKS. Ini dua kutub agak sulit yang untuk dipersatukan. Belum lagi pada persoalan ibadah-ibadah sunnah. Orang NU itu kunutan kok, orang PKS nggak kunutan. Ini rumit untuk mempertemukan pada level perspektif kultural ya. Makanya saya sebut rasional karena butuh kekuatan di situ Nasdem. Karena Anies kelemahannya di NU, di Jawa Timur itu adalah lobang elektabilitas yang memang harus ditambah. Iya, betul. Kan itu yang paling penting. Tapi kan nggak realistisnya. Anies nggak bisa, Gus Coy nggak bisa, Nasdem nggak bisa mencari yang ideal, sementara yang realistis tidak terpenuhi. Apa yang realistis? Ada AHY dan Partai Demokrat. Jadi, tapi kalau begitu logikanya, pertanyaannya adalah apakah lubang atau apapun penamaan kita agar kemudian mereka memenangkan pertarungan ini cukup bisa ditutupi hanya dengan AHY sebagai cawapres? Ya AHY sampai saat ini elektabilitasnya kuat. Lumayan sih. Betul, jangan-jangan Hovifah ini hanya mitos kuat di Jawa Timur. Jangan-jangan hanya mitos. Dulu menang jadi gubernur karena posisinya sebagai mensos. Ingat loh, 2 kali pertarungan di Pilgub Jatim, Hovifah kalah dan keok. Jangan-jangan karena bonus sebagai mensos, dekat dengan kekuasaan, dekat dengan Jokowi. Program-programnya nyentuh ke rakyat. Kemudian terpilih sebagai gubernur Jawa Timur setelah yang ketiga kalinya, Bang. Sesuai dengan sunnah Nabi. 3 kali tanding dan menang. Itu penting. Ya. Nah, itu yang saya kira. Jangan-jangan Bu Hovifah kuat di Jatim untuk 2024. Jangan-jangan Bu Hovifah dianggap mampu mengonsolidasi kekuatan politik NU. Itu mitos. Karena secara mainstream, baik secara kultural ataupun secara struktural, kecenderungan kawan-kawan NU tidak ke Anies. Karena sudah terafiliasi sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang selama ini dianggap bagian dari kadrun. Jadi, sampai situ dulu. Nah, ini yang saya baca ya. Dan ini realistis sesuai dengan data sebenarnya. Oke. Saya mau pakai teori tentang dramaturgi Erving Goffman yang panggung depan dan panggung belakang. Ini panggung depannya kan selalu tampak mesra ini Poros Perubahan. Bahwa mereka itu tidak ada apa-apa, iman politiknya tetap kuat sampai Oktober mendaftar dan seterusnya. Tapi kan panggung belakangnya nggak begitu, bergemuruh. Pernyataan terakhir dari Kanda Ahmad Ali misalnya, kan jelas itu menjawab intimidasi politik yang selalu disampaikan oleh Partai Demokrat. Gunakan kata intimidasi politik. Bukan ultimatum, itu terlampau soft dan akademis. Ini intimidasi. Intimidasi. Levelnya tinggi itu. Sangat intimidatif. Karena Demokrat sudah lebih dari 2 dan bahkan 3 kali ngomong untuk segera mengumumkan dan akan mengevaluasi dukungan politiknya. Ini kan sebenarnya mesin politik Demokrat ini kan nunggu betul. Sekalipun sudah menyatakan dukungan kepada Anies, tapi kan baliho dan billboard yang dibuat oleh Demokrat nggak ada Anies di situ. Jadi iman untuk mendukung Anies itu paruh-paruh juga ini Partai Demokrat. Makanya kalau mau 100%, kalau mau ada foto Anies di logo Partai Demokrat, harus ada AHY di situ sebagai pendampingnya. Kan itu proposal yang kemudian ditawarkan oleh Demokrat. Sebenarnya Bang Kamhar ingin bilang ke Gus Coy, ke Nasdem, ke Anies, apa sih alasannya Anda nggak mau sama AHY? Itu kan pertanyaan saya dari tadi. Betul. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.